Penyidikan kasus tewasnya seorang taruna Akademi Kepolisian tingkat 2 di Asrama Akpol Semarang, Jawa Tengah terus dilakukan. Tim penyidik Polda Jateng melakukan gelar perkara untuk menetapkan 2 alat bukti dan tersangka. Informasi selengkapnya akan disampaikan Sabrina Hasilah dari Polda Jawa Tengah. Ya Sabrina, apa hasil dari gelar perkara yang dilakukan sore hari ini? Ya Avi, hingga saat ini kami masih menunggu hasil dari gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Ini yang dilakukan tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di Asrama Akpol Semarang, Jawa Tengah yang merupakan tempat kejadian perkara. Yang pasti gelar perkara ini dilakukan untuk menetapkan 2 alat bukti yang kemudian alat bukti tersebut dapat digunakan untuk menetapkan siapa tersangka dalam kasus ini. Karena dalam gelar perkara, tim penyidik secara internal mengumpulkan bukti-bukti seperti hasil autopsi, kemudian keterangan saksi-saksi, ada 35 saksi yang telah diperiksa, yakni 21 diantaranya adalah taruna tingkat 2, kemudian 14 lainnya adalah taruna tingkat 3. Selain itu juga barang-barang bukti yang ditemukan di TKP dalam olah TKP yang dilakukan pada Kamis kemarin, seperti sabuk besar, kemudian kayu panjang dan juga beberapa benda lain yang memang diduga digunakan tersangka dalam melakukan tindakan kekerasan. Namun menurut informasi yang kami dapatkan tadi dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Condro Kirono menyatakan bahwa dugaan kuat pelaku merupakan senior korban atau taruna tingkat 3. Namun kepastian siapa sebenarnya tersangka dalam kasus ini akan ditetapkan setelah gelar perkara selesai dilakukan. Kemudian nanti hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka akan ditetapkan setelah penyidikan selesai dilakukan oleh tim gabungan dari Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, kemudian Reskrim Polrestabes Kota Semarang, dan juga tim Provos Mabes Polri. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa korban Muhammad Adam, Brigdatar Muhammad Adam ini tewas akibat tindak kekerasan yang menyebabkan luka dalam di bagian paru-paru kanan dan juga kiri, dan menyebabkan korban ini kehabisan oksigen sehingga korban meninggal dunia. Dan berikut adalah pernyataan dari Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Condro Kirono. Iya, kita mengarah seperti itu. Tidak motif satu orang. Penganiayaan itu karena apa mungkin seperti itu? Ya, itu kalau dari saksi-saksi yang dikumpulkan itu menyampaikan bahwa sementara ini karena memang melihat yaitu taruna di senior itu melihat yang junior itu tidak disiplin. Pada saat bersiap ada beberapa pelanggaran, jadi di situ. Afi. Ya Sabrina Hasilah, terima kasih atas laporan Anda dari Polda Jawa Tengah. Halo, selamat malam pemirsa. Kita bersua lagi dalam Prime Time Talk. Kembali Anda bersama saya, Doni De Keizer. Pemirsa, untuk kesekian kali, Wakil Presiden Yusuf Kalla dianggap melakukan manuver pada jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ada beberapa hal terkait anggapan itu, diantaranya adanya perbedaan pandangan saat melakukan perombakan kabinet, hingga beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Seperti saat rencana pembangunan kilang minyak Blok Masela di lepas pantai Arafuru, Maluku beberapa waktu yang lalu. Di mana saat itu Wakil Presiden Yusuf Kalla setuju dengan kilang terapung alias offshore, namun Presiden Jokowi justru setuju dengan kilang di darat alias onshore. Jika benar adanya anggapan tersebut, maka akan berdampak dengan jalannya roda pemerintahan yang sisa 2 tahun saja. Kita akan membahasnya dalam bingkai membaca manuver JK. Sudah hadir bersama saya di studio Berita 1 News Channel, Ray Rangkuti, pengamat politik senior, dan juga Handoko, Ketua DPP Projo. Kita akan menghubungi melalui sambungan telepon Said Didu yang merupakan mantan mitra kerja Wapres Yusuf Kalla, yang saat itu juga sempat menjadi Sesmen Kementerian BUMN tahun 2005
2010. Selamat bergabung Bapak sekalian. Bang Rey apa kabar? Baik. Sehat? Mas Handoko? Alhamdulillah. Aman ya? Aman. Tapi bagaimana Republik kita ini sebenarnya? Sehat atau sedang sakit flu kayak saya? Ya, ada flu-flunya dikit. Ada flunya. Ya. Saya kok membaca gini Bang Rey, seperti deja vu. 2004-2009 Pak JK mendampingi Pak SBY. Kok seperti sinetron lama dengan sutradara baru, tapi dengan cerita lama yang diulang lagi di era Pak Jokowi ini. Komentar Anda? Ya, menurut saya karena peran yang berbeda mungkin ya. Di zamannya Pak SBY itu memang kelihatan sekali peran Pak JK itu agak banyak ya, agak diberi keleluasaan lah. Diberikan peran. Bahkan pada tingkat tertentu kelihatan Pak JK lebih banyak menangguk nama ya. Misalnya ya, mungkin karena itu juga justru kalau dibaca dari zaman di saat itu kelihatan Pak SBY-nya itu agak kurang srek gitu ya, karena Pak JK-nya seperti terlalu lincah, melonjak begitu gitu. Nah, di era Pak Jokowi itu mungkin ada upaya yang sama ya, yang dengan peran yang sama juga yang mau dilakukan oleh Pak JK. Maksudnya Pak JK minta ruang lebih besar? Bukan minta ruang, tapi berpikir akan bisa melakukan yang kira-kira begitu. Oke, dari mungkin, perspektif JK-nya ya? Iya, mungkin tidak ada permintaan secara khusus gitu, tapi mungkin Pak JK bisa berpikir bisa melakukan apa yang telah dilakukannya selama waktu zamannya Pak SBY gitu. Kalau dengan kata singkat sekarang ini, maaf ini bukan personal, JK yang sekarang masih sama dengan JK yang dulu? Saya pikir nggak ada yang berubah ya. Justru makanya ini Pak JK merasakan 2004-2009 itu bisa optimal lah sebagai wakil presiden, diberi entah itu diberi atau Pak JK sendiri yang inisiatif gitu ya. Tapi faktanya kan beliau bisa melakukan sesuatu yang pada era itu orang melihatnya secara positif gitu. Mungkin pikiran yang sama juga kebawa di era yang sekarang ini. Tapi tentu saja memang ada zaman yang berbeda dan ada orang yang berbeda. Nah, ini mungkin yang agak miss dari Pak JK membacanya ya. Zaman yang berbeda tentu saja 2004-2009 tidak sama dengan 2014 dengan 2019 ya. Kan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, di sini Pak Jokowi terlihat figur Pak Jokowi juga berbeda dengan figur Pak SBY kan. Kalau di zamannya Pak SBY itu bisa dikontraskan antara yang lebih cepat lebih baik gitu ya, dengan yang ragu-ragu gitu. Nah, di sini tagline itu nggak lagi efektif karena sama-sama cepatnya gitu sama-sama juga sama-sama lincah ya. Lincahnya sama-sama cepatnya, turun ke lapangan. Sama-sama juga bisa mengambil keputusan dengan sangat cepat. Anda punya pendapat apa, Mas Andri? Oke. Saya setuju dengan yang disampaikan Bang Rey tadi. Memang sekarang ini tidak bisa disamakan. Ini sekarang ada seolah-olah ini mengulang 2004-2009. Ini nggak sama bener-bener nggak sama. Artinya sekarang ini pemerintahan ini presiden dan wapres ini sama-sama orang yang bekerja, betul. Orang-orang yang kerja. Nah, cuma kan berbagi peran. Dan saya juga tidak melihat ada perbedaan pada beberapa kasus ada perbedaan pandangan, wajar saja. Itu tetapi tidak mengartikan bahwa ini sebuah manuvernya Pak JK yang kemudian akan berupaya macam-macam lah terhadap. Anda percaya itu? Presiden saya percaya begini, seperti yang disampaikan oleh pihak istana kemarin, Pak Presiden juga sudah bilang bahwa sudah kita sekarang ini sudah lagi jangan kebelah-belah. Yang saya lihat sekarang adalah semua pihak ini dibentur-benturkan, kanan kiri dibenturin, semua dibenturin, sehingga apa yang saya rasakan adalah bangsa ini sedang mengalami memang masalah. Bangsa ini bukan nggak ada masalah, tapi ada masalah. Tetapi sudahlah, ayo kita bersatu, gitu. Nah, jadi sebenarnya masalahnya bukan dari istana. Saya tidak mau mengatakan itu masalah dari istana, tapi ini ada masalah dan tidak ada untungnya sama sekali ketika. Masa Anda nggak baca kemarin waktu pilkada DKI Jakarta? Oke, bahwa misalkan Pak JK mempunyai pilihan politik tersendiri. Yang berbeda dengan presidennya. Boleh saja, tetapi jangan lantas dibaca ini kemudian ada semacam keretakan antara presiden dengan wakil. Coba kita tanya ke Pak Said Didu ya. Mungkin beliau punya pendapat berbeda. Pak Said Didu sudah bergabung bersama kami oleh telepon. Selamat malam Pak Said.
Selamat malam. Apa kabar Pak, sehat? Sehat, ini baru mendarat dari Palembang mau ke Palembang. Ah iya. Pak Said, kabarnya hubungan harmonis Jokowi JK sudah retak nih, bener nggak? Saya melihat bahwa gorengan memecah belah ini terjadi setelah pilkada. Oh. Ada pihak yang menggoreng. Siapa yang goreng-goreng itu Pak? Ya, tahu lah. Jadi nggak usah diinginkan. Jadi ada pihak yang menggoreng. Nah, saya tahu JK itu dan kami semua karena saya itu adalah pilihannya loyal penuh ke atasan atau tidak cocok adalah keluar. Berbeda. Tidak ada namanya itu karakter orang Bugis Makassar. Jadi jangan pernah ada yang mencurigai bahwa Pak JK akan melawan atasannya. Itu tidak ada di kultur kami. Oke. Tolong dibaca. Nah, Pak JK dengan Pak SBY dulu tidak tahu ada kesepakatan. Dan saya yakin juga ada kesepakatan antara Pak JK dengan Pak Jokowi. Maka Pak JK sekarang ngomong tidak kan? Jadi jangan ada yang ini kan. Dan paling kami ini kan adalah bahwa proses pecah belah bangsa ini harus segera dihentikan. Karena saya melihat sudah ada gerakan memecah belah antara presiden dan wakil presiden. Itu yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi lupakan semua dulu, jangan ada yang berbarbar untuk menghancurkan persatuan bangsa. Jangan ada. Kenapa kami masuk kemarin keluar? Kami melihat bahwa orang-orang sekitar kekuasaan sudah banyak menggoreng terus. Seakan-akan dalam harapan itu menurut saya sudah sangat-sangat. Ini yang suka goreng-goreng apakah elit partai politik yang pengen sekali misalnya ada keretakan sehingga ada kocok ulang, ada reshuffle? Bukan sama sekali. Bukan orang-orang yang menurut ini saya katakan saya tidak biasa bicara tertutup apa namanya ini. Saya tahu bahwa ini adalah dampak dari pilkada DKI yang seakan-akan JK berbeda pendapat dengan Pak Jokowi tentang calon. Oh, oke. Bukan seakan-akan, memang ada perbedaan pendapat kan? Pendapat, dan itu normal. Iya, itu sah-sah saja. Lalu tidak ada aturan bahwa calon bupati atau calon gubernur yang didukung presiden harus didukung juga oleh wakil presiden. Iya. Tapi kan masalahnya Pak Said, pilkada DKI Jakarta ini kan aroma pilpres sehingga bisa dijadikan ajang untuk geladi resiknya pilpres nanti. Nah, itu bacaan politik jangan pecah belah. Duit tunggal pemerintahan ini kepentingan politik daerah. Oke. Maka pecah bangsa ini. Iya. Etika baku. Iya. Baik, Pak. Ya, Pak Said, di studio saya juga bersama Bang Ray Rangkuti. Yang diskusi dengan saya juga ada Mas Handoko dari DPP Projo. Saya ke Bang Ray dulu. Bang Ray, yang namanya presiden dan wakil presiden di Indonesia ini kan sebenarnya beda dengan di negara-negara lain. Tapi kita harus melihat juga deal-deal politik di awal sebelum maju bareng gitu kan. Saya tidak tahu apakah memang ada kesepakatan antara Pak Jokowi dengan Pak JK bahwa nanti kalau jadi saya ngurus ini, kau ngurus itu. Karena kan masing-masing punya kekuatan politik. Anda melihatnya seperti apa? Kalau sepanjang saya tahu tidak ada, tapi mungkin di internal mereka diatur ya kita nggak tahu gitu. Tapi apapun aturan itu kan tidak mengikat secara hukum, hanya mengikat secara politik. Karena Wapres ini kan tugasnya juga tergantung presiden kan? Justru sebetulnya kalau secara umumnya adalah hanya menunggu apa yang akan dilakukan. Presiden minta apa? Oke. Karena sifatnya kan sebetulnya bukan dalam konteks mengganti posisi presiden, tapi adalah membantu, menjaga kepakuman kepresidenan. Jadi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada presiden, wakil presiden dapat melaksanakan. Mungkin agak berbeda dengan kepala daerah. Sebab kalau kepala daerah itu diatur undang-undang mana fungsi dari kepala daerahnya, mana fungsi dari wakil kepala daerahnya dan sebagainya gitu. Nah itu yang bisa menjelaskan mengapa kadang-kadang di satu rezim wakil presidennya begitu menonjol, presidennya kelihatan tidak, seperti terjadi 2004-2009 itu, tapi secara umumnya dan lazimnya di kita presidennya yang paling sangat menonjol dan wakil presiden memang lebih bersifat seremonial kan. Jadi tugas-tugas
Ya, yang memang diinstruksikan oleh Presiden. Jadi kalau dilihat dari itu kesemuanya, memang tidak ada satu aturan yang baku yang menetapkan bahwa ini wilayah Presiden, ini wilayah. Ujung-ujungnya sebenarnya tergantung Presiden kan? Karena memang ujung-ujungnya tergantung Presiden. Kan tidak ada misalnya kemudian kalau Presiden mengambil alih mengambil semua tugas, Wakil Presidennya bisa mengadukannya kemana? Nggak ada. Iya. Sama seperti zaman Pak Harto waktu Pak Tri Sutrisno nggak dikasih kerjaan apa-apa gitu kan? Nggak bisa diapa-apain kan? Oke, baik. Bapak-bapak kita break dulu, kita lanjutkan segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama Prime Time Talk.